Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Fatah Nurdin, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu terkait esensi dan urgensi nilai-nilai spiritualitas Islam sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami, yaitu bisa di next slide. Oke, anggota kelompok kami ada Gania Reva, kemudian Kenzi Mario Nazir, yaitu kemudian ada saya sendiri, yaitu Nadia Malia, Saskia Zahra Ramadhania, sama terakhir Saski Kirana Daniswari. Bisa di next slide. Oke, kemudian ada cakupan pembahasan dalam presentasi kali ini. Kami akan membahas terkait esensi nilai-nilai spiritualitas Islam, kemudian relevansinya terkait pembangunan karakter bangsa, dan yang ketiga implementasi nilai spiritualitas Islam, urgensinya, integritasinya, serta contoh penerapan nilai spiritualitas Islam di pembangunan karakter bangsa. Bisa di next slide. Baik, di sini yang pertama akan kita bahas itu esensi nilai-nilai spiritualitas Islam. Nilai-nilai spiritualitas Islam merupakan inti ajaran Islam yang menekankan kepada kedekatan manusia dengan Allah sekaligus pembentukan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini bersumber dari Al-Quran, hadis, dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Beberapa nilai pokoknya meliputi: pertama, keimanan dan ketakwaan; kedua, kejujuran; ketiga, amanah dan tanggung jawab; keempat, disiplin dan pengendalian diri; kelima, toleransi dan kerukunan ihsan. Slide tolong. Di sini ada poin pertama, yaitu keimanan dan ketakwaan, nilai yang menjadi dasar untuk seluruh perilaku manusia, mendorong kesadaran bahwa setiap tindakan diawasi oleh Allah, sehingga seseorang terdorong menjauhi perbuatan yang tercela. Lalu ada poin kedua, yaitu kejujuran. Kejujuran tidak hanya berkata benar, tetapi konsisten antara ucapan dan tindakan, serta menjadi fondasi integritas moral. Lalu poin ketiga ada amanah dan tanggung jawab, yaitu kesadaran menjaga dan menunaikan apa yang telah dipercayakan, baik tugas maupun wewenang. Lalu poin keempat ada disiplin dan pengendalian diri. Nilai ini tercermin dari kebiasaan ibadah serta kemampuan untuk menahan hawa nafsu dan bersikap sabar. Lalu poin kelima ada toleransi dan kerukunan. Nilai ini menghargai perbedaan dan menjaga hubungan yang harmonis antar sesama. Lalu poin keenam ada ihsan, yaitu berupaya melakukan yang terbaik untuk setiap perbuatan meskipun perbuatan tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Lalu selanjutnya ada relevansi nilai-nilai spiritualitas Islam dalam pembangunan karakter bangsa. Nilai spiritual Islam sangat relevan dalam membangun karakter bangsa, khususnya di tengah tantangan globalisasi, degradasi moral, dan masuknya budaya materialistik. Relevansinya antara lain: satu, sebagai pedoman moral masyarakat; kedua, menjaga jati diri bangsa; ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia; keempat, menumbuhkan toleransi dan kerukunan; dan yang terakhir, mengontrol perilaku di era modern. Oke, selanjutnya ada implementasi nilai-nilai spiritualitas Islam dalam kehidupan berbangsa. Untuk bagian implementasi ini, kita perlu memahami bahwa nilai-nilai spiritualitas Islam itu tidak akan punya dampak apapun kalau hanya berhenti pada pengetahuan saja.
Oleh karena itu, nilai-nilai ini baru akan terasa pengaruhnya kalau benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapannya itu terjadi di tiga bidang utama, yaitu keluarga, pendidikan, dan juga masyarakat. Bisa di next slide. Untuk yang pertama, di keluarga. Keluarga itu merupakan fondasi karena karakter seseorang biasanya terbentuk dari apa yang ia lihat sehari-hari di rumah. Seperti anak-anak yang meniru perilaku bukan mendengarkan nasihat yang panjang. Contohnya, ketika orang tua yang membiasakan sholat berjamaah, itu akan membentuk karakter anak yang disiplin dalam ibadah. Kemudian juga orang tua yang jujur dalam hal kecil seperti mengakui kesalahan atau mengembalikan uang kembalian yang berlebih itu akan menanamkan kejujuran dalam diri seorang anak. Jadi, keluarga itu adalah tempat di mana nilai spiritual pertama kali menjadi kebiasaan, bukan hanya pengetahuan. Karena keluarga adalah madrasah pertama dalam membentuk karakter seorang anak. Nah, yang kedua itu adalah pendidikan. Nah, setelah keluarga, anak itu akan masuk ke lingkungan sekolah. Nah, sekolah atau kampus itu punya peran besar untuk memperkuat nilai yang sudah dibentuk di rumah. Itu bisa terjadi di dua bidang, seperti di proses pembelajaran dan juga budaya sekolah. Nah, kalau misalnya dalam proses pembelajaran, itu bukan berarti guru harus mengajar agama di setiap mata pelajaran. Maksudnya adalah ketika nilai-nilai spiritual bisa disisipkan ke dalam pembelajaran apapun, seperti misalnya dalam pelajaran sejarah, guru itu bisa menekankan nilai amanah dan kepemimpinan. Kemudian, dalam pelajaran biologi, guru bisa mengaitkan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Kemudian juga dalam kegiatan diskusi, siswa juga harus dilatih untuk menghargai pendapat orang lain, karena itu merupakan bagian dari nilai toleransi. Kemudian, yang kedua yaitu budaya sekolah. Kadang justru bagian ini yang paling banyak berpengaruh, seperti disiplin waktu, kemudian saling menghormati antara guru dan siswa. Nah, nilai-nilai spiritual itu tidak diajarkan lewat ceramah saja, tapi lewat apa yang siswa sudah lihat dan rasakan setiap hari di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu melalui masyarakat. Nah, di masyarakat ini implementasinya bisa terjadi melalui budaya sosial seperti contohnya gotong royong, terus kemudian menolong tetangga, berperilaku sopan, dan tidak mengambil hak orang lain. Nah, budaya budaya sosial yang saat itu nantinya akan membuat orang merasa terdorong untuk ikut berbuat. Kemudian juga masyarakat yang rukun dan damai itu akan membentuk individu yang rukun juga. Nah, sebaliknya kalau misalnya masyarakatnya penuh dengan konflik, ketidakjujuran, itu bisa membuat karakter seseorang ikut tergeser. Dan selanjutnya norma-norma masyarakat seperti menghormati yang lebih tua, menjaga adab, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, itu akan membuat nilai-nilai spiritualitas akan lebih mudah dipraktikkan. Nah, jadi implementasi itu harus menyeluruh mulai dari diri sendiri, terus juga diperkuat oleh keluarga, didukung oleh sekolah, dan dipelihara oleh lingkungan masyarakat. Oke, bisa di next slide. Kemudian ada urgensi spiritualitas Islam dalam pembentukan karakter individu. Ada beberapa poin penting yang menjadi alasan mengapa spiritual Islam sangat berperan dalam pembentukan karakter, yaitu pertama, spiritual spiritualitas sebagai pilar penjaga ketidakadilan. Nilai spiritualitas menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga terhindar dari sikap zalim atau merugikan orang lain. Rasa takut berbuat salah karena berharap ridha Allah akan menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memperkuat karakter individu. Melalui spiritualitas, individu dapat membentuk sifat-sifat terpuji seperti jujur, disiplin, amanah, serta memiliki etika profesional yang baik. Nilai-nilai ini menjadi karakter dasar bagi seseorang Muslim agar menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam berbagai situasi. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja dan profesionalisme. Islam mengajarkan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Maka, tujuan bekerja bukan hanya sekedar mendapatkan gaji atau posisi tinggi, tetapi sebagai bentuk usaha memperoleh ridha Allah. Dengan demikian, seseorang akan bekerja lebih sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan menghindari praktik curang. Ya.
Yang keempat, membentuk karakter kolektif dan budaya bangsa. Spiritualitas yang diterapkan tidak hanya pada individu, tetapi juga dalam lingkungan sosial. Dapat melahirkan masyarakat yang bersih, beretika, dan produktif. Contohnya, birokrasi yang jujur, serta kehidupan sosial yang saling menghargai dan menolong satu sama lain. Yang kelima, implikasi pada pendidikan dan kebijakan publik. Sekolah dan kampus menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai karakter Islam secara konsisten. Dengan demikian, generasi yang tumbuh tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam moral dan spiritual, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya integrasi nilai-nilai spiritual Islam dalam pembangunan bangsa yang berkarakter. Yang pertama yaitu integrasi melalui sistem pendidikan kurikulum dan karakter pendidikan. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum pendidikan karakter, baik di madrasah maupun sekolah umum, sebagai bagian dari pendidikan karakter nasional. Menggunakan pendekatan pendidikan karakter berbasis Islam dengan memadukan aspek moral spiritual dengan aspek akademik dan kognitif, sehingga siswa tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Mengajarkan nilai keislaman secara holistik di sekolah tidak hanya lewat mata pelajaran pendidikan agama Islam, tetapi juga melalui pelibatan nilai dalam setiap aspek pembelajaran. Lalu yang kedua, internal eksternal konsistensi, sinkronisasi antara pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Selain di lingkungan sekolah, nilai-nilai Islam sebaiknya diinternalisasi juga di lingkungan, keluarga, dan masyarakat, sehingga pembentukan karakter bersifat komprehensif dan konsisten. Hal ini memungkinkan karakter Islam tidak hanya menjadi teori di kelas, tetapi tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap, cara berinteraksi, dan tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga, pendidikan nilai moral dan spiritual sebagai dasar pembangunan masyarakat berkelanjutan. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, toleransi sebagai bagian dari spiritualitas Islam dapat menjadi pilar pembangunan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Dengan karakter bangsa yang kuat dan moral, pembangunan tidak semata fisik atau material, tetapi juga membentuk peradaban manusia, yakni warga negara yang bermoral, beradab, dan peduli sosial. Lalu yang keempat, rekonstruksi karakter bangsa melalui revitalisasi nilai spiritual di tingkat nasional, ideologi, dan identitas. Menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari identitas nasional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu spiritualitas, kemanusiaan, keadilan, dan toleransi. Melalui sosialisasi dan internalisasi nilai keislaman secara kolektif di pendidikan, komunitas, institusi sosial, diri bangsa agar kembali berkarakter. Lalu yang terakhir, mengadaptasi kurikulum dengan metode pembelajaran sesuai konteks kekinian, yaitu globalisasi. Karena tantangan globalisasi, budaya membuat karakter bangsa itu rawan tergerus. Maka integrasi nilai Islam perlu dilakukan secara kontekstual, yaitu melalui kurikulum yang fleksibel, pendekatan tematik, dan lintas disiplin, kolaborasi guru, dan pemanfaatan teknologi dan media digital Islami. Dengan demikian, nilai spiritual Islam tidak dianggap kuno atau eksklusif, melainkan relevan, kontekstual, dan adaptif terhadap dunia modern sambil menjaga jati diri. Selanjutnya ada contoh konkret penerapan nilai
Selanjutnya ada contoh konkret penerapan eh, nilai Islam dalam membangun bangsa berkarakter. Yang pertama itu ada dari sisi kejujuran, yaitu contohnya transparansi anggaran, pelayanan publik tanpa pungli, dan budaya anti kecurangan di pendidikan. Yang kedua, ada contoh dari amanah, yaitu pemimpin bertanggung jawab, menolak korupsi, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, ada etos kerja Islami, contohnya itu seperti disiplin, profesional, dan bekerja sungguh-sungguh, karena kerja merupakan ibadah. Dan yang keempat ada keadilan sosial, contohnya itu seperti penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta kebijakan yang minimalkan ketimpangan. Selanjutnya ada um, kepedulian sosial, contohnya itu seperti zakat, infak, dan sedekah untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir ada musyawarah dan toleransi, contohnya itu seperti partisipasi publik dalam kebijakan serta sikap saling menghargai dan keberagaman. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini ada beberapa poin penting terkait peran-peran nilai spiritualitas Islam dalam pembentukan karakter individu maupun karakter bangsa. Yang pertama, nilai spiritualitas Islam itu bukan sekedar ajaran ibadah, tapi merupakan fondasi moral bagi pembentukan pribadi manusia. Nilai-nilai seperti iman, ketakwaan, kejujuran, nah semuanya itu adalah nilai yang membentuk karakter seseorang dari dalam. Nah, maka perilaku juga akan mengikuti ketika seseorang memiliki nilai spiritualitas yang benar. Jadi, karakter yang baik itu sebenarnya bermula dari kedalaman spiritualitas seseorang itu sendiri. Yang kedua, nilai spiritualitas itu sangat urgent atau penting, terutama di tengah modernisasi seperti ini, seperti pengaruh negatif layaknya individualisme, kemudian materialisme, dan juga kemerosotan moral. Hal-hal seperti ini tuh nantinya akan berpengaruh ke spiritualitas seseorang. Oleh karena itu, kedalaman spiritualitas itu akan menjaga agar manusia tetap berada pada jalur yang benar. Nah, yang ketiga, nilai-nilai spiritualitas itu harus diintegrasikan dalam tiga lingkungan utama, yaitu keluarga, pendidikan, dan juga masyarakat. Jadi nggak cukup hanya mengandalkan sekolah saja atau keluarga saja. Jadi harus ada sinergi antara ketiganya. Yang keempat, penerapan nilai spiritualitas itu dalam kehidupan nyata juga sangat relevan dengan pembangunan bangsa. Nah, ketika nilai-nilai spiritualitas Islam ini dihidupkan dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, pendidikan, ekonomi, maupun budaya, hal-hal itu akan menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia untuk bergerak menuju masyarakat yang beradab, bermartabat, dan juga berintegritas. Jadi, secara keseluruhan, nilai-nilai spiritualitas Islam itu merupakan fondasi moral yang sangat penting, bukan hanya untuk membentuk karakter individu, tetapi juga untuk membangun karakter bangsa secara keseluruhan. Bisa di next slide. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.